Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Rahmadani dengan NIM C0C025038 dari program studi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan anggaran utang dan modal. Pengertian anggaran utang dan modal. Anggaran utang payable budget ialah anggaran yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa anggaran utang selain menunjukkan jumlah utang perusahaan pada suatu saat tertentu, juga menunjukkan perubahannya, mutasinya, baik berupa tambahan utang baru maupun pengurangan utang mutasinya, baik sebagai akibat adanya perubahan oleh perusahaan sebagai pihak debitur. Anggaran hutang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang kebaikan dari piutang. Hutang adalah kewajiban debitor peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Jenis-jenis utang berdasarkan waktu pelunasannya. Jenis utang terbagi menjadi 3, yaitu utang jangka pendek, menengah, dan panjang. Berikut uraian penjelasannya. Yang pertama yaitu jenis utang jangka pendek. Jenis utang jangka pendek adalah jenis pinjaman dengan jangka waktu pelunasan lebih singkat. Biasanya batas waktu maksimum pelunasan sekitar 1 tahun. Selain jenis itu, jenis utang jangka pendek lebih dikenal dengan jenis utang lancar. Yang kedua yaitu jenis utang jangka menengah. Jenis utang jangka waktu menengah merupakan sebutan untuk pelunasan utang dalam jangka waktu tidak terlalu singkat dan lama. Yang kedua yaitu jenis utang jangka panjang. Terakhir, jenis utang yang jangka panjang yaitu pinjaman dengan masa pelunasan yang paling lama. Jenis utang jangka panjang dijumpai pada jumlah pinjaman yang besar. Jangka waktu dari utang ini juga biasanya lebih dari 10 tahun. Manfaat anggaran utang dan modal. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima, saat utang dibayar, menambah utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja, yaitu membiayai kegiatan rutin sehari-hari seperti membeli bahan baku, barang dagang, serta membayar gaji dan upah. Dengan bertambahnya utang jangka pendek berarti bertambah pula bahan baku yang dibeli baik perusahaan dagang. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Semakin besar perusahaan, kemungkinan untuk dapat bekerja dengan biaya produksi rata-rata atau harga pokok yang lebih rendah juga lebih besar. Yang pertama yaitu ekspansi. Pada umumnya ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja dengan kapasitas produksi yang sudah ada. Namun apabila kemudian perusahaan harus menambah alat produksi tahan lama dan membangun pabrik baru, maka kebutuhan modal tetap. Yang kedua yaitu struktur modal. Dalam hubungannya dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan dikenal adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial, struktur keuangan konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing, utang, dan dengan modal sendiri. Faktor yang mempengaruhi anggaran modal yaitu yang pertama, penilaian terlebih dahulu terhadap rencana. Dalam penyusunan anggaran modal perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu apakah rencana investasi barang tersebut layak variabel atau tidak layak. Yang kedua yaitu keakuratan data arus kas masuk dan keluar. Ketepatan pengambilan keputusan mengenai penganggaran modal akan tergantung pada keakuratan data arus kas masuk dan keluar. Yang ketiga, tingkat risiko dalam proses penyusunan anggaran modal. Risiko juga perlu diperhitungkan, hal ini untuk memperkecil kemungkinan kerugian. Yang keempat, tingkat pengembalian. Tingkat pengambilan dalam penyusunan anggaran modal turut dipertimbangkan karena barang yang
diinvestasikan terikat dalam jangka panjang. Yang kelima, pemilihan proyek. Dalam pemilihan proyek yang akan dijalankan perlu diperhatikan apakah proyek tersebut sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang keenam, jumlah dana kesehatan keuangan harus dipertimbangkan terlebih dahulu, terutama pada kecukupan jumlah dana. Yang ketujuh, kemungkinan keberhasilan. Ketepatan penyusunan anggaran modal sangat penting untuk memprediksi kemungkinan berhasil karena hasilnya baru akan diperoleh pada masa yang akan datang. Yang ke-8, persaingan. Hal ini ditunjukkan untuk mengantisipasi terjadinya kesamaan produk. Ilustrasi penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian rutin untuk mengumpulkan data pembelian dan syarat. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Penyusunan anggaran utang jangka pendek. Sebagai ilustrasi, penyusunan anggaran utang jangka pendek berupa utang usaha. Misalkan, belian dianggarkan dari PT Bulahe selama 3 bulan sebagai berikut. Yang pertama, Januari 20, Februari 30, Maret 40, jumlahnya 90. Contohnya, utang saya dibayar bulan Februari 50% dikali 20 sama dengan 10.000. Potongan 5% dikali 10.000 sama dengan 500. 10 dikurang 500 sama dengan 9.500. 30% dikali 20 sama dengan 6.000. 9.500 ditambah 6.000 sama dengan 15.500. Maret, 20% dikali 20.000 sama dengan 4.000. 50% dikali 30.000 sama dengan 15.000. Potongan 5% dikali 15.000 sama dengan 750. 15.000 dikurangi 750 sama dengan 14.250. 30% dikali 30.000 sama dengan 9.000. 23.250 ditambah 4.000 sama dengan 27.250. Yang April, 20% dikali 30.000 sama dengan 6.000. 50% dikali 40.000 sama dengan 20%. Potongan 5% dikali 20.000 sama dengan 1.000. 20 kurang 1.000 sama dengan 19.000. 23.250 ditambah 4.000 sama dengan 27.250. Yang Mei, 20% dikali 40 sama dengan 8.000. Penyusunan anggaran modal. Anggaran modal adalah proses usaha yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi proyek-proyek besar atau investasi pembangunan, investasi baru atau investasi luar. Kemungkinan membutuhkan anggaran modal sebelum disetujui atau ditolak. Sebagai bagian dari anggaran modal, perusahaan dapat menilai dari proyek arus kas, prospektif, dan menentukan potensi pengembalian yang akan dihasilkan dengan memenuhi target BMREC. Yang menandai proses ini juga dikenal sebagai penilaian investasi. Kesimpulan, penyusunan anggaran utang dan modal adalah bahwa rencana ini sangat penting untuk menjaga seimbang keuangan perusahaan. Anggaran utang membantu perusahaan mengatur kewajiban yang harus dibayar seperti pinjaman dan bunga, sehingga perusahaan dapat menghindari risiko gagal bayar dan menjaga reputasi keuangan. Sementara itu, anggaran modal berfungsi untuk merencanakan penggunaan dana jangka panjang, seperti investasi pada aset tetap atau pengembangan usaha agar dana digunakan secara efektif dan memberi keuntungan di masa depan. Dengan menyusun anggaran utang dan modal secara tepat, perusahaan dapat mengetahui kebutuhan dana, sumber pendanaan, serta penggunaan dalam memenuhi kewajiban. Hal ini juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih bijak terkait pembiayaan dan investasi. Secara keseluruhan, penyusunan anggaran utang dan modal mendukung terciptanya kondisi keuangan yang stabil, efisien, dan berkelanjut bagi perusahaan. Baik, sekian penjelasan saya tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.